Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرابة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. أما بعد. Yang kami hormati para sepuh, para alim ulama, para habaib, para pemimpin umat, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Abdullah bin Yahya, dan juga guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fihi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka alhamdulillah Allah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam rangka sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kita malam hari ini dalam rangka kita bersyukur dengan kelahiran manusia yang paling mulia di bulan yang mulia, yaitu kelahiran dan perayaan ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh penduduk Indonesia Raya ini seperti yang diadaptasi dari kebiasaan para penduduk Yaman sana, di mana mereka merayakan, mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Nabi dengan cara yang terbaik, yaitu dengan membaca kajian sirah-sirah, kajian cerita-cerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Sibtud Durarnya, Al-Imam Ja'far Al-Barzanji dengan maulid Al-Barzanjinya, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dengan maulid Ad-Daibainya, dan yang terbaru adalah maulid Diyaul Lami' karya Al-Habib Umar bin Hafid, yang jikalau kita faham dengan apa yang barusan saja dari maulid Sibtud Durar dibaca oleh para munsyid kita di masjid yang mulia ini, seandainya kita faham fasal demi fasal, maka sesungguhnya kita itu sedang mendengarkan kisah, cerita perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sebelum beliau lahir sampai beliau wafat di usia 63 tahunnya. Apakah ritual ibadah maulid Nabi ini adalah menyimpang dari ajaran syariat Islam karena fasal-fasal cerita-cerita, kisah-kisah yang dibacakan di dalamnya? Ternyata tidak. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, hampir 1.000 ayat di dalam Al-Quran berisi tentang kisah-kisah. Surat Yusuf 100 lebih ayatnya hanya menceritakan kisah Nabi Yusuf, mulai dari kecil ia bermimpi melihat bintang, 11 bintang, matahari dan bulan, dan diceritakan kepada ayahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Hingga akhirnya mimpi tadi pun menjadi nyata di akhir surat Yusuf 100 lebih ayatnya, sehingga saat itu Nabi Yusuf dikisahkan akhirnya menjadi menteri keuangan kerajaan di negeri Mesir. Surat Al-Kahfi, pertengahan Al-Quran, yang biasa kita baca setiap hari Jumat pagi sebelum berangkat sholat Jumat, itu berisi 100 lebih ayatnya kisah-kisah
4 kisah terkenal, mulai dari 2 kisah saudara, yang satu akhirnya menjadi ahli surganya Allah dan yang satu menjadi ahli nerakanya Allah. Kisah tentang murid yang bertemu gurunya, di mana Nabi Musa bertemu dan berguru kepada Nabi Khidirnya. Kisah tentang Dzulqarnain yang bertemu dengan Ya'juj Ma'jujnya. Kisah tentang 7 penghuni gua yang Allah tidurkan selama 300 tahun Masehi lamanya hingga dibangunkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah 7 penghuni gua dengan anjingnya yang bernama Kitumir. Al-Kahfi 100 lebih ayat hanya menceritakan tentang 4 kisah tadi. Surat Thaha menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit Sinainya. Ya Musa, ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaslah kedua sendalmu, sesungguhnya saat ini engkau berada di lembah yang suci. Nabi Musa melepas sendalnya. Untuk apa Allah menceritakan di dalam Al-Quran hingga 1000 ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Wa kullan, dan setiap kali Muhammad, nakussu, kami Allah kisahkan, kami Allah ceritakan, 'alaika, kepadamu Muhammad, min amba'ir rusul, daripada kisah perjalanan para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, seakan-akan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tidakkah aku kisahkan kepadamu kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertemu dengan Raja Namrud laknatullah alaih." Semoga Allah melaknat Namrud, yang ia berani menyulut api yang sangat panas. Asapnya menjadikan siang bagaikan terlihat seperti di malam hari. Sehingga Muhammad, kami selamatkan hamba kami Ibrahim dengan kami berfirman kepada makhluk kami yaitu api, "Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan dingin, wasalaman, dan sejuk, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam." Muhammad, kata Allah, tidakkah aku kisahkan kepadamu kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang bertemu dengan raja yang zalim, Raja Fir'aun laknatullah alaih. Semoga Allah melaknat Fir'aun. Sehingga kami selamatkan Nabi Musa dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Dan sungguh, kata Allah, telah kami tenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Wa antum, sedangkan engkau Musa, tanzurun, menyaksikannya dari balik perbukitannya. Muhammad, kata Allah, tidakkah aku kisahkan kepadamu kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam yang kami utus di usia remajanya, kami utus di usia 18 tahunnya, versi Islam. Versi Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, Ortodoks, Koptik, mereka mengatakan Yesus diutus di usia 30 tahunnya. Kami utus Isa di usia 18 tahunnya, mempunyai Al-Hawariyun, 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Yudas, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Petrus, Thomas, Barnabas, Tadeus, Filipus, Yakobus, dan Andreas, 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di malam itu, di negeri Palestina Yerusalemnya, saat jamuan makanan yang disediakan oleh gurunya, Nabi Isa kehilangan seorang muridnya. Ditanyakan kepada murid lainnya, "Kemana Yudas?" Maka, kemana Yudas malam itu? Ia pun lari di malam itu mengkhianati gurunya. Dia lari ke kuil pendeta Yahudi Palestina, negeri Syamnya, melaporkan persembunyian gurunya Nabi Isa alaihissalam. Karena semenjak 3 hari yang lalu diumumkan sayembara, siapapun yang menginformasikan kepada kami tentang persembunyian Isa, maka pastilah ia akan menerima hadiah berupa uang dinar emas dan dirham peraknya. Sehingga saat itu
Ia pun tergiur menerima sogokan tadi dengan tangannya, tangan yang berkhianat kepada gurunya. Ia laporkan juga persembunyian Nabi Isa kepada penguasa saat itu, yaitu kerajaan Romawi Timur Bizantiumnya. Maka saat itu Allah menolong Nabi Isa. Muhammad, kami selamatkan Isa dengan kami utus Jibril memberitahu kepada Nabi Isa apa yang harusnya diperbuat, sehingga Nabi Isa di malam itu lari ke arah hutannya, melarikan diri ke arah hutannya. Di belakangnya dikejar oleh Yudas, di belakangnya dikejar lagi oleh pendeta Yahudi dan tentara Romawi Timur Bizantium yang mereka menghunuskan pedangnya ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Allah angkat Nabi Isa ke atas langit. Dan Allah hukum murid pengkhianat tadi, wajahnya Allah rubah persis wajah Nabi Isa alaihi salam. Wajahnya wajah Isa, tetapi perawakannya tetaplah perawakan badannya Yudas. Sehingga orang Yahudi ketika menangkap dalam keadaan ragu, tetapi ditangkaplah akhirnya Nabi Isa palsu itu. Sang murid pengkhianat itu pun ditangkap di malam harinya, dimasukkan ke dalam penjara, hingga semalaman di pagi harinya dikeluarkan ke tengah lapangan, dipecut punggung sang pengkhianat tadi hingga berdarah-darah. Itulah punggung murid yang berkhianat kepada gurunya. Hingga di siang hari pun dihukum dengan hukuman yang viral dan tren di zaman Bizantium saat itu, yaitu dihukum dengan penyalipan. Sehingga saat itu ia pun membawa kayu salib di siang harinya, naik hingga ke lereng gunungnya. Hingga di atas lereng gunung, tangan itulah yang dipaku dengan paku bajaknya. Tangan yang berkhianat kepada gurunya, tangan yang menerima sogokan itu pun dipaku sedemikian rupa. Hingga akhirnya ia pun dijemur selama 3 hari 3 malam, 72 jam, yang akhirnya mati dan wafat dalam keadaan hina dan rendah. Wa makataluh wa masalah walakin syubbiha lahum. Allah berfirman, tidaklah mereka Yahudi membunuh Nabi Isa, dan tidaklah mereka Yahudi menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Muhammad, kata Allah, untuk apa aku bercerita sebegitu hebatnya untukmu Muhammad? Allah melanjutkan firman-Nya, manuthabbitu bihi fuadak, agar kami dapat mengokohkan, nuthabbit, kami dapat menguatkan, bihi, dengan kisah-kisah tadi, fuadak, hatimu Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mulai capek di dalam perjuangan dakwahnya, Nabi mulai lelah di dalam perjuangan dakwahnya, karena Nabi diganggu dari arah kanan oleh kaum musyrik Mekahnya. Dari arah kanan Nabi diganggu oleh kaum musyrik Quraisy Mekahnya. Dari arah kiri Nabi diganggu oleh mereka orang-orang Yahudi dari negeri Yathrib, kota Madinahnya. Mereka mengganggu Nabi dari balik benteng-benteng kokoh mereka di kota Madinah. Yahudi Kainuqa, Yahudi Mustalik, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraidah, Yahudi Fada'ak, Yahudi Khaybar, Yahudi Wadil Qura, Yahudi Taima, yang mereka mengganggu Nabi dari arah kirinya. Dari arah depan tidak mau ketinggalan kelompok orang-orang munafik yang luarnya Islam tetapi hatinya kafir, nggak ada iman, keyakinan, kepercayaan di dalam hatinya, luarnya saja Muslim. Mereka adalah pohon-pohon benalu yang tumbuh di pohon kejayaan perjuangan Islam. Mereka pengganggu, mereka lah penghalang dakwah. Orang munafik yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salulnya mengganggu Nabi dari arah depannya. Dari arah belakang Nabi diganggu oleh syaitan dan iblisnya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan, iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, hei anak cucu keturunan Adam. Nabi yang diganggu dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawahnya. Nabi mulai lemah di dalam perjuangan dakwahnya. Tetapi tiba saja turunlah malaikat Jibril
Jibril, Gabriel, Ruhul Kudus, Roh Kudus, Namus yang membawakan ayat-ayat tentang kisah-kisah perjuangan para nabi terdahulu sehingga Nabi Muhammad mulai semangat lagi di dalam dakwahnya. Nabi Muhammad mulai semangat lagi di dalam kehidupannya. Nabi Muhammad basyaran lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasulnya. Nabi Muhammad yang sebegitu hebatnya perlu mendapatkan kisah-kisah untuk menjadi penyemangat kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Kehidupan kita ini, kita tidak pernah melihat seorang nabi dan rasul berdakwah di masjid-masjid kita. Kita tidak pernah melihat wahyu diturunkan oleh Allah dari atas langitnya. Kita jauh daripada zaman itu. Kita lebih berhak mendengarkan kisah para nabi dan rasul, terutama kisah perjalanan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang zaman ini mustahil kita dapatkan kisah-kisah tadi kecuali di dalam perayaan Maulid Nabi semacam ini. Oleh karena itu para ulama salaf mengarang daripada syair-syair berbahasa Arabnya yang dikutip dan dinukil dari hadis riwayat Bukhari Muslimnya, sehingga terkumpullah syair-syair maulid yang selalu dibaca sebagai pendekat, pengenal bagi umat akhir zaman agar makin kenal kepada nabinya. Pepatah Indonesia mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau sayang kepada Nabi, mau cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah mendengar bagaimana kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di momen yang berbahagia ini, izinkan kami menukilkan sedikit daripada kisah singkat kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dimulai dari kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Dikatakan Abdul Muttalib setelah menikah dan menjadi pemimpin kaum Quraisy, ia berharap para istrinya di tahun ini melahirkan seorang putra agar menjadi pewaris kepemimpinan Abdul Muttalib kakek Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Dari kedua istrinya di tahun pertama tidak ada yang melahirkan seorang putra, dua-duanya melahirkan dua orang putri. Ditunggu di tahun kedua, menikah lagi dengan beberapa istrinya, hamil para istrinya, ditunggu, ternyata di tahun kedua tidak satupun dari para istrinya tadi melahirkan seorang putra, selalu lahir putri, putri dan putri. Di tahun ketiga putus asa Abdul Muttalib, ia pun mendatangi pintu Ka'bah rumah Allah, naik ke atasnya dan memegang gembok Ka'bah yang sangat besar dan memukulnya sebanyak 3 kali serta berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ini, hambamu ini Abdul Muttalib seorang putra ya Allah. Aku betul-betul ingin seorang putra ya Allah, berilah putra kepadaku ya Allah. Tiba-tiba Abdul Muttalib doanya kepanjangan, nggak sengaja bernadar dan berjanji serta berucap-ucap, berkata-kata, ya Allah, berikan aku seorang putra ya Allah. Seandainya ya Allah Engkau berikan kepadaku 10 putra ya Allah, maka 1 putra akan aku sembelih untukmu ya Allah, akan aku korbankan di hadapanmu ya Allah. Pikir Abdul Muttalib 1 putra aja susah, gimana 10 putra? Tahun berganti tahun, sejarah mencatat Abdul Muttalib tidak hanya memiliki 6 putri dan 10 putra, tetapi Abdul Muttalib memiliki 11 putra. Dan siapa putra Abdul Muttalib yang ke-11 si bungsu itu? Adalah ayahanda Nabi Sayyid Abdullah. Seakan-akan Allah lebihkan 1 untuk Sayyid Abdullah itu dikorbankan dan disembeli di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Nabi yang saat itu dewasa remaja berusia 18 tahun. Mengapa nunggu putra yang ke-11 lahir? Abdul Muttalib masih belum mengungkapkan nazarnya. Abdul Muttalib dilupakan oleh dirinya, sehingga barulah di suatu malam ia bermimpi mendengar suara tanpa rupa yang mengingatkan, mana nazarmu,
Maka di pagi harinya ketika terbit matahari, Abdul Muttalib duduk di singgasana yang bersandarkan Ka'bah, dinding Ka'bah. Di hadapannya sudah ada 11 putranya. Di belakangnya ada kaum Quraisy menanti-nanti siapa kiranya dari putra Abdul Muttalib yang akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatlah oleh Abdul Muttalib wajah putranya satu persatu. Dilihat putranya Al-Harith. Apa kata Abdul Muttalib? Jangan Al-Harith. Ia putra sulungku. Ia kakak yang akan mengayomi adik-adiknya sepeninggalku. Jangan Al-Harith. Dilihat lagi putra Abdul Muttalib, Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi. Orang Arab itu, Pak, ya, dikatakan Abu Lahab ini dilihat oleh Abdul Muttalib. Jangan-jangan Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab ini putraku yang paling ganteng. Jangan Abu Lahab. Kita nih kalau ngebicarain musuh-musuh Allah kebayangnya, oh mukanya berantakan. Ya, jenggotnya kemana-mana. Kayaknya mukanya hitam deh. Kayaknya buruk rupa gitu. Padahal enggak. Abu Lahab walaupun jahat, ia adalah putra Abdul Muttalib yang paling ganteng. Abu Lahab bukan nama asli. Orang Arab kalau punya nama 3. Nama asli dari lahir, nama julukan warga sekitar kaum Quraisy, dan gelar lakopnya. Sayyidina Abu Bakar bukan nama asli. Nama asli Sayyidina Abu Bakar Abdullah. Dijuluki warga Mekah Abu Bakar. Gelarnya As-Siddiq. Nama aslinya adalah Sayyidina Umar. Dijuluki warga Mekah Abu Hafs. Gelarnya adalah Al-Faruq. Begitupun Abu Lahab bukan nama asli. Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Kenapa dijuluki warga Mekah Abu Lahab? Abu Lahab ini, Bu, Bapak Ibu, saking gantengnya wajah Abu Lahab, kapan Abu Lahab ini lewat di tengah kota Mekah, padang Sahara, padang pasir itu, panas kena terik matahari, maka cahayanya itu kena wajahnya Abu Lahab yang ganteng, cahayanya itu, apa itu namanya? Mantul, saking gantengnya wajah Abu Lahab. Bersinar, Abu Lahab, oh ini orang yang menyala-nyala. Apa yang menyala-nyala? Wajahnya. Ya, kinclong, berkilauan. Bahasa sekarang apa tuh namanya? Kenapa bisa begitu? Saking gantengnya. Jangan Abu Lahab. Dilihat ada Hamzah. Jangan Hamzah. Hamzah kalau aku bawa ke medan laga, medan perang, dia paling berani, pulang pasti menang perangnya. Jangan Hamzah. Dilihat ada Abbas. Jangan Abbas, kata Abdul Muttalib. Abbas putraku yang paling cerdas. Jangan Abbas. Dilihat lagi Abu Talib. Aduh, jangan Abu Talib. Dia putraku yang paling patuh, yang paling penurut. Jangan Abu Talib. Dilihat 10 putra, ditemukan semua alasannya. Dilihatlah si bungsu Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi yang saat itu belum menikah dan berusia 18 tahun. Tidak ditemukan alasan untuk tidak menyembelih Abdullah. Tapi saat itu juga, detik itu juga di sana Allah masukkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam hati Abdul Muttalib terhadap Abdullah, sehingga jangan Abdullah. Kenapa? Pokoknya jangan Abdullah. Alasannya nggak tahu, pokoknya jangan Abdullah. Bingung, akhirnya diundilah nama tadi. Ya. Ditulislah pakai tinta cumi, hewan laut itu ditulis di atas kertas. Digulung, diundi. Kira-kira yang keluar, bukan yang menang, yang keluar disembelih itu. Diundi. Bib, zaman Nabi udah ada kertas, udah ada, bukan zaman Nabi lagi. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun sudah ditemukan kertas tertua di dunia. 2000 tahun sebelum Masehi. Nama kertasnya Papyrus. Terbuat dari pelepah kurma, di zaman Nabi menjadi komoditas yang sangat mahal. Ditulislah di atas papirus dengan tinta hewan laut itu. Digulung, diundi. 3 kali undian, selalu yang keluar adalah nama Abdullah. Memang Abdullah yang harusnya disembelih. Ia putra ke-11. 3 kali undian nama Abdullah terus yang keluar. Sampai Abdul Muttalib buruk sangka. Jangan-jangan 11 kertas isinya namanya
Abdullah semua, dibuka satu-satu, ternyata tidak. Memang Abdullah lah ayahanda Nabi itu yang seharusnya disembelih. Tetapi Allah masukkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam hati Abdul Muttalib, sehingga pokoknya tidak sah ini undian, jangan disembelih Abdullah. Hingga ada satu orang yang mengatakan, sebagai ganti menyembelih salah satu putramu, silakan sembelihlah 100 onta merah. Tahu onta merah, Bu? Kalau kambing itu sama dengan sepeda gunung harganya. Kerbau sama dengan sepeda motor. Onta biasa sama dengan mobil. Nggak boleh nyebut merek, direkam soalnya ya. Mobil biasa. Onta merah ini mobil-mobil mahal. Nyembelih 100 onta merah kayak sedekah 100 mobil mahal. Tapi Abdul Muttalib ingin menyelamatkan putranya. Kaya raya, peternakan biri-biri, kambingnya banyak. 100 onta merah pun disedekahkan. Maka kaum Quraisy senang menerima daging yang sangat mewah tadi, dari penyembelihan daripada hewan-hewan yang sangat mahal tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Allah menyelamatkan Sayyid Abdullah? Karena di detik itu, di sana, di tulang sulbi Sayyid Abdullah terdapat nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kisah berhenti di Sayyid Abdullah, yang sebab cahaya nur Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah. Kakek moyangnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ila sampai bersambung kepada Nabi Ismail alaihi salam, yang keturunannya menjadi bangsa Arab dan disebut keturunan Ismailiyat. Maka saat itu terlihat Nabi Ismail di waktu kecil terbaring di atas bongkahan batu. Di lehernya sudah ada pisau yang sangat tajam, yang selama 3 hari yang lalu selalu diasah setiap harinya oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab mendapat perintah Allah untuk menyembelih dan mengorbankan putranya Ismail. Tetapi begitulah, ketika pisau tadi digerakkan, maka Allah cabut izin ketajaman pisau yang sudah diasah berulang kali itu. Dicabut izin ketajamannya, sehingga pisau itu pun menjadi tumpul. Dan Allah menyelamatkan Nabi Ismail, karena di dalam diri Nabi Ismail saat itu terdapat cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yang tadi dikisahkan ingin dibakar dengan api yang panas, Nabi Ibrahim Allah selamatkan, karena di dalam diri Nabi Ibrahim terdapat cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek moyangnya lagi Nabi Nuh terombang-ambing di atas bahtera selama 6 bulan lamanya, berusaha mencari daratannya, sehingga saat itu Allah labuhkan di atas bukit Judi yang sekarang menjadi negara Turki, karena di dalam diri Nabi Nuh terdapat cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek moyangnya lagi Nabi Adam alaihi salam, Allah selamatkan. Allah terima pertaubatannya dari kesalahannya memakan buah khuldi keabadiannya. Pohon larangan yang dilarang didekati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang, yang kata iblis, ini adalah buah keabadian, buah ini adalah buah khuldi. Malaikat semuanya memakan buah ini sehingga ia pun kekal di dalam sorga. Dan engkau Adam sengaja dilarang oleh Allah makan buah keabadian, karena engkau kelak akan diturunkan ke muka bumi. Kalau ada anak cucu Nabi Adam sekarang, dari kita manusia ngomong, gegara Nabi Adam, ya, nggak tahan, tergoda, terbujuk, makan buah itu, buah larangan, maka kita yang capek anak cucunya di dunia. Coba dulu Nabi Adam itu nggak tergoda, pasti Nabi Adam nggak keluar dari sorga, dan kita anak cucunya lahirnya di dalam mana? Di dalam sorga. Ini Nabi Adam ini yang salah. Padahal jauh hari sebelum Allah membentuk Nabi Adam, jauh hari Allah telah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah bercakap-cakap kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, bukan di sorga, khalifah, seorang pemimpin.
Memang kita manusia akan menjadi pemimpin di muka buminya Allah, bukan di dalam sorga. Nabi Adam itu apakah melakukan dosa? Oh, kita bukan aliran Wahabi yang menyatakan Nabi dan Rasul melakukan dosa. Nabi Khidir di surat Kahfi membunuh anak kecil, dosa. Nabi Musa membunuh satu Bani Israel, dosa. Nabi Ibrahim bohong 3 kali, dosa. Kata orang Wahabi. Nabi Adam makan buah larangan pun dosa. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja singkatannya, kelompok Sunni penjelasannya di dalam dunia internasional, dunia perdebatan antar aliran agama Islam. Kita kelompok Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi Adam mustahil melakukan dosa. Dari 12 syarat kenabian, mulai nomor 1 sampai nomor 12, syarat ke-8 Nabi haruslah ma'asum, terbebas dari dosa. Kita nggak seperti orang Wahabi yang menyatakan Nabi dan Rasul melakukan dosa. Atau lebih parah lagi seperti orang-orang Nasrani Kristen yang mereka meyakini, oh kakek moyang kami Adam, kata orang Kristen, bukan hanya melakukan dosa, tapi mewariskan dosa. Makan buah larangan itu diwariskan kepada anak cucunya. Makanya Nabi Isa, Son of God, anak Tuhan itu harus dikorbankan untuk menebus dosa warisan dari Nabi Adam alaihissalam. Ini warisan urusannya bukan harta aja, dosa diwarisi coba. Itu kata Nasrani. Kita nggak seperti Wahabi, kita tidak seperti Nasrani. Kita meyakini Allah yang maha tahu itu. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Semuanya berada di dalam qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada di dalam skenarionya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam tidak melakukan dosa. Ia hanya menjalankan skenario yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia bertaubat, diturunkan dari sorga. Bertaubat akan kesalahannya. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat pertaubatan, fataba alaih, dan Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Mengapa? Karena di dalam diri Nabi Adam Allah titipkan cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid Sibtud Durar tadi fasal kelima dibacakan, An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu gala, Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam min nurih. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Beliau ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersumpah demi kemuliaan ayah dan ibuku, demi kemuliaan orang tuaku, beritahulah kepadaku, informasikanlah dan beritakanlah kepadaku ini siapa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan alam semesta. Maka kala Nabi bersabda, ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan nur cahaya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipetik dan berasal dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut atau sudah? Seorang raja bernama Abraha dari Ethiopia, negeri Habasyah. Dalam peta kuno namanya Habasyah. Peta internasional sekarang namanya adalah Ethiopia di benua Afrika. Ia melihat rakyatnya berangkat. Ditanya ke menterinya, hei menteriku, kemana rakyatku Ethiopia ini mereka akan berangkat? Maka dikatakan mereka akan mengunjungi bangunan suci di Mekah sana yang selalu diziarahi dan dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Haji udah ada, bukan khusus syariat Nabi Muhammad. Haji udah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Mereka berkunjung ke Mekah untuk melakukan ibadahnya. Tapi apa kata Raja Abraha? Oh, udah, rakyatku nggak usah jauh-jauh ke Mekah sana, akan aku buatkan Ka'bah tandingan. Dibangunlah Ka'bah palsu itu yang dalam sejarah disebut dengan nama Al-Qulais. Pondasinya sekarang masih ada di Ethiopia.
Tapi hasud tadi masih ada dalam hati. Sehingga dia nggak puas, dia akhirnya mengirim tentara bergajah yang berharap dengan besarnya badan gajah tadi merobohkan daripada dinding-dinding Ka'bahnya. Ia berangkat ke kota Mekah ingin niat menghancurkan Ka'bah yang asli. Tetapi Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim. Muhammad, kata Allah, tidakkah engkau melihat apa yang aku Allah tindak, apa yang Tuhanmu Allah tindak terhadap mereka tentara bergajah? Tidakkah Allah jadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan? Dan Allah kirim kepada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan batu-batu min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga Allah menjadikan mereka tentara Abraha. Dengan batu-batu yang dilempari kepada mereka itu, badan mereka hancur bolong-bolong seperti daun yang bolong sebab dimakani ulat. Habis tentara Abraha. Kenapa Allah hancurkan tentara Abraha? Selain karena di sana ada Ka'bah rumahnya Allah. Allah ingin melindungi Ka'bah rumahnya. Tetapi di sana, di tempat itu ada seorang menantu yang menolak ajakan mertuanya, Abdul Muttalib, yang mengajak menantunya Siti Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Mardiyah yang sedang hamil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin tetap di dalam rumahnya. Yang lain mengungsing, Siti Aminah masih ada di dalam rumahnya. Maka lagi-lagi berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berpindah dari tulang sulbi Sayyid Abdullah setelah pernikahan itu ke dalam rahim mulia ibunda Aminah, sehingga Allah lagi-lagi selamatkan kota Mekah sebab cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malam Senin, hari kelahiran baginda Nabi, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Di mana saat itu sang mertua Abdul Muttalib melihat menantunya seakan-akan ingin melahirkan. Maka dipanggillah seorang bidan wanita yang tadi dibacakan dalam fasal tadi. Bidan tadi bernama Syafa. Syafa ini seorang bidan wanita, belum menikah. Kelak ia akan menikah dengan seseorang dan melahirkan seorang putra, yang putranya masuk 10 besar sahabat Nabi al-mubasysyiruna bil jannah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam sorga. Kisah jauh setelah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam majlis tiba saja Nabi terduduk dan Nabi melihat para sahabatnya. Ya Abu Bakar, anta fil jannah. Abu Bakar, engkau dijamin Allah masuk surga. Ya Umar, anta fil jannah. Umar, engkau dijamin Allah masuk surga. Ya Uthman, ya Ali. Disebutkan 6 sahabat lainnya. Di antara yang disebutkan adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang donatur dengan kekayaannya berjuang bersama baginda Nabi. Ya Abdurrahman, anta fil jannah. Wahai sahabatku Abdurrahman, engkau dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Abdurrahman bin Auf, ayahnya bernama Auf, yang melamar Syafa dan menikahinya, yang dulunya Syafa adalah seorang bidan wanita di kota Mekah. Dipanggillah bidan Syafa, barulah masuk ke dalam rumah Abdul Muttalib, ingin menjadi bidan yang menolong kelahiran Siti Aminah. Barulah 1 langkah masuk ke dalam kamar Siti Aminah, Allah jadikan Siti Aminah pingsan. Bidannya Allah jadikan pingsan. Mengapa? Allah telah mempersiapkan bidan-bidan yang sesungguhnya. Minal huril ain, daripada bidadari-bidadari sorga. Di bawah 4 pimpinan ratu sorga yang turun malam itu. Yang pertama adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam. Kemudian yang turun adalah Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Yang ketiga turun adalah Ratu Bidadari Siti Asiyah, istri Fir'aun, yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan karena keimanannya, kulitnya Siti Asiyah tidak pernah disentuh oleh suaminya sendiri Fir'aun, Allah menjaganya. Dan yang keempat turun adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maka dilahirkanlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan di dalam pembacaan Maulid,
Fawulida sallallahu alaihi wasallam maktunan makhulan maqtu'as surah. Maka Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan, makhulan, Nabi sudah pakai sibak, maqtu'as surah, tali pusarnya telah terputus. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud, seakan-akan Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlihatlah Nabi Muhammad adalah bagaikan bulan sempurna di bulan purnama. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diasuh oleh seorang wanita dari dataran tinggi kota Taif. Seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Kabsyah. 4 tahun mereka mengasuh Nabi, hingga akhirnya Nabi barulah diasuh oleh ibundanya sendiri. 2 tahun saja Siti Aminah mengasuh Nabi, sebab di usia 6 tahun Siti Aminah dalam perjalanan pulang dari kota Yathrib Madinah setelah berziarah ke makam suaminya Sayyid Abdullah, mengajak Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun sakit di desa Abwa, sakit makin parah dan akhirnya wafat dan dikuburkan di desa Abwa. Nabi di usia 6 tahun tadi ditinggal oleh ibundanya. Nabi akhirnya diajak pulang oleh budak wanita warisan ayahandanya dulu sebelum meninggalkan warisan seorang budak wanita bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad ke Mekah. 2 tahun saja Nabi akhirnya dididik oleh Abdul Muttalib, kakek beliau. Sebab di usia Nabi 8 tahun Nabi sudah hidup sebatang kara. Nabi tidak punya ayah, yatim. Nabi sudah piatu, tidak memiliki ibu. Dan Nabi juga ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, hadirin hadirat, hidupnya sederhana, hidupnya berkecukupan. Abu Thalib anaknya banyak, Ali bin Abi Thalib, Ja'far At-Thayyar bin Abi Thalib, banyak putra-putrinya. Dengan istrinya yang bernama Fatimah binti Asad, akhirnya memutuskan mengasuh Nabi. Padahal di sana ada paman Nabi, kaya raya, Abu Lahab, kaya raya. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, kaya raya. Mengapa Nabi diasuh oleh pamannya yang berkecukupan? Dan banyak juga anaknya yang harus mengasuh lagi satu keponakannya. Karena Abu Thalib, sejarah mencatat, adalah paman kandung Nabi dari istri keempat Abdul Muttalib yang bernama Fatimah binti Amr. Kita nih kalau ditanya siapa kakeknya Nabi, kita jawab Abdul Muttalib. Kalau ditanya siapa neneknya Nabi, nggak tahu. Siapa neneknya Nabi? Fatimah binti Amr. Punya putra 2, kakaknya Abu Thalib, adiknya Abdullah. Maka Nabi diasuh oleh paman kandungnya. Karena Abu Lahab, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas hanyalah paman seayah Nabi. Nabi Muhammad tahu keadaan pamannya yang berkecukupan, di mana anak-anak di kota Mekah usia 8 tahun bermain dengan anak-anak sebayanya. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad keesokan paginya mengetuk pintu-pintu rumah tetangga. Paman, paman, siapa itu di luar? Muhammad, paman. Dibukakan pintu. Ada apa Muhammad? Paman, apakah paman punya kambing dan biri-biri yang bisa Muhammad bawa dan Muhammad gembala di padang rumput dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang? Ada Muhammad. Itu ambil saja di kandang paman, ada 3 biri-biri paman. Di bawah kambing tadi oleh Nabi Muhammad siang hari digembala. Nabi mengembala kambing, Nabi ngangon kambing, Nabi Muhammad. Pulang di sore hari itu kambing dalam keadaan kenyang. Nabi menerima upah uang jajan beberapa receh uang dirham peraknya. Ditabung oleh baginda Nabi hari demi hari. Diserahkan kepada pamannya setelah tabungan tadi sudah penuh. Nabi Muhammad mengembala kambing. Dan begitulah perkara seorang Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi. Yang menjadi Rasul hanya 313 Rasul. Yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Dan kita umat Islam wajib mengetahuinya secara terperinci dan jelas. Sebagai landasan rukun iman kita yang keempat, iman kepada para Nabi dan Rasul, hanya 25 Nabi dan Rasul. Di luar itu ada Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, Nabi Joshua, Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Hamdalah, Nabi Hadun, Nabi Khidir, Nabi Syith. Yang mereka para nabi itu, mereka
pernah mengembala kambing. Sengaja Allah latih para nabi dan rasul itu mengembala kambing sebelum mereka akan mengembala yang sesungguhnya, yaitu mengembala manusia yang wataknya, karakternya, tabiatnya, sifat-sifatnya berbeda-beda. Maka para nabi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengembala kambingnya, dilatih kesabarannya, dilatih daripada kepemimpinannya. Maka Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Sinai, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukit Sinai yang dulu berada di kota Madian, negeri mertuanya Nabi Musa, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Luar biasa Nabi Musa, punya guru Nabi Khidir, punya mertua Nabi Syuaib, punya kakak Nabi Harun, punya murid Nabi Joshua atau Yusha bin Nun yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatah, tatkala Musa bercakap-cakap kepada muridnya yaitu Nabi Joshua. Nabi Musa yang luar biasa itu naik ke Bukit Sinai yang dulunya adalah kota Madian, sekarang berubah menjadi negeri kota Alexandria di negeri Mesir sana. Naik ke Bukit Sinai bertemu dengan Allah. Allah yang maha tahu itu dan maha tahu apa jawaban dari pertanyaan yang bakal Allah katakan kepada Nabi Musa. Bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, ma hiya biyaminik. Disebutkan dalam surat Toha, Musa, di tanganmu engkau pegang apa? Maka dijawab oleh Nabi Musa, ya Allah, hiya asaya atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, di tangan kananku ini adalah tongkatku ya Allah. Aku pakai untuk aku jadikan pijakan dan sandaran ketika aku berjalan. Dan aku jadikan alat untuk aku mengembala kambing-kambingku. Dan aku juga beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari menggunakan tongkat ini. Nabi Musa luar biasa, ya, mengembala kambing. Begitulah perkara seorang nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini lanjut apa sudah nih? Sudah. Dikit lagi. 4 tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayif. Li ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Hebat bener ini kebiasaan orang-orang Quraisy, sampai diceritakan kebiasaan orang Quraisy di dalam Al-Qur'an. Emang apa sih kebiasaannya orang-orang Quraisy? Ilafihim, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, rihlat asyita'i, melakukan perjalanan dagang asyita di musim dingin, wasayif, dan melakukan perjalanan dagang di musim panas. Kalau dalam peta kuno dulu, di tengah itu namanya satu negeri, disebut namanya itu di dalam Maulid Ad-Daibai fasal ketiga. Di situ dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman, yub'atsu min Tihama baina yadayil qiyamah fi dhahrihi al-alamah tudhilluhu al-ghamamah tuti'uhu as-sahaib. Yub'atsu min Tihama. Nabi Muhammad diutus di dataran tinggi negeri Tihama. Sekarang udah nggak ada di peta internasional, terbagi menjadi 4 kota, Mekah, Madinah, Jeddah, Taif. Dulunya negeri Tihama. Kalau negeri Tihama di tengah dan peta internasional utara itu di atas, lawannya utara apa Bapak Ibu? Selatan, lawannya di bawah. Maka orang-orang Mekah itu yang kebiasaannya adalah melakukan perjalanan dagang, mereka kapan musim dingin, rihlat asyita, di musim dingin mereka turun ke arah selatan ke negeri Yaman. Karena negeri Yaman itu padang Sahara, pasir, panas. Musim panas nggak bisa lewat, maka musim dingin mereka turun ke selatan ke negeri Yaman dagangnya. Kapan musim panas mereka naik ke utara, kemana? Ke negeri Syam. Dalam peta internasional saat ini nggak ada lagi negeri Syam, telah terbagi menjadi 4 negara. Urdun atau biasa kita sebut Yordania,
Lebanon, Syria, dan Palestina. Nabi berangkat di usia 12 tahun dengan pamannya Abu Thalib mengikuti rombongan kafilah onta Arab. Belum sampai Syam, istirahat di satu desa, terlihat ada kuil pendeta Yahudi. Kelihatan pendeta Yahudi keluar dengan rambutnya yang sudah beruban sangat tua renta. Pendeta Yahudi ini mempersilahkan rombongan kafilah onta Arab untuk masuk ke dalam gerejanya dan dijamu dengan makanan yang sangat lezat. Orang dalam perjalanan lapar dijamu, ya datang. Ya. Maka semua dijamu. Saat itu mengapa pendeta Yahudi tadi, pendeta Yahudi sejarah mencatat namanya adalah Bukhaira. Melihat Nabi Muhammad di usia 12 tahun, dia langsung kenal inilah An-Nabil Muntazar, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu, inilah Nabi yang dijanjikan di dalam perjanjian lama Torah atau Taurat, dan di dalam perjanjian baru inilah Nabi yang kami tunggu-tunggu. Begitulah perkara orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi akhir zaman sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Selewat aja Nabi Muhammad lewat, mereka langsung tahu inilah Nabi yang dijanjikan oleh Allah. Maka pendeta Yahudi mengatakan kepada Abu Thalib sebagai penanggung jawabnya, Abu Thalib, jangan engkau lanjutkan perjalananmu ke negeri Syam. Mengapa? Kata pendeta Bukhaira. Karena di negeri Syam sana, kata pendeta Bukhaira, ada pendeta-pendeta Yahudi sepertiku yang jika mereka tahu Nabi yang mereka tunggu berabad-abad ini kok lahir bukan dari kalangan mereka Yahudi Bani Israel, tetapi lahir dari kalangan musuh bebuyutan mereka bangsa Arab, keturunan Ismailiyat, pastilah mereka akan iri, hasut, dengki, dan mungkin tidak akan beriman dengan Nabi akhir zaman. Walaupun mereka kenal, walaupun mereka menunggunya, mereka tidak akan menerima karena dia orang Arab. Dan mungkin Abu Thalib, mereka Yahudi akan melakukan kebiasaan buruk mereka. Yang dulu Allah sangat cinta kepada orang Yahudi. Di awal Al-Baqarah kecintaan Allah tampak. Diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah selalu manggil orang Yahudi dengan sebutan cintanya. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Selalu dipanggil. Sehingga saking percaya dirinya orang Yahudi, mereka mengatakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah kekasih-kekasih Allah dan kami adalah putra-putra Allah. Kami nih, mereka orang Yahudi saking percaya dirinya. Tapi itu dulu, sekarang Allah udah murka dengan orang Yahudi karena kebiasaan buruk mereka. Yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka terbiasa membunuh nabi-nabi mereka. Kapan ada yang diutus jadi nabi? Engkau bukan nabi, kau manusia biasa. Aku tahu engkau kecilnya main bersama anak-anak kami, berjalan di pasar tanpa alas sendal, makan bersama kami gandum dan juga kurma. Tiba-tiba setelah remaja dewasa, engkau ngaku jadi nabi. Engkau bukan nabi, engkau bukan rasul. Kalau Allah ingin mengutus seorang rasul, seorang messenger of God, pasti Allah turunkan malaikat bercahaya bersayap turun dari langit. Itu baru nabi dan rasul. Engkau mah manusia biasa. Mereka Yahudi terlalu merendahkan nabi-nabi mereka. Kok tetap ngeyel ngaku jadi nabi? Dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka sekarang Allah murka kepada orang Yahudi. Allah enak sama orang Yahudi. Bahkan Allah tegur kita umat Islam, umat kekasihnya. Nabi Muhammad umat yang paling dicintai sekarang setelah Bani Israel. Allah tanamkan di dalam keyakinan kita. Allah doktrin, Allah tanamkan keyakinan itu tidak kurang 17 kali dalam 17 rakaat. Dalam sholat 5 waktu kita wajib membaca Al-Fatihah yang ayat ke-6 dan ke-7-nya mengatakan, Allah mengajarkan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan orang-orang yang lurus ya Allah. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Minal anbiya'i was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ya Allah,
orang-orang yang Engkau berikan nikmat Islam, iman, ilmu. Mereka itu ya Allah, tunjukkan kami jalannya mereka itu ya Allah. Ghairil maghdub alaihim. Jangan tunjukkan kami jalan al-maghdub alaihim. Ya Allah, jangan tunjukkan kami jalan al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Mereka lah orang-orang Yahudi. Ya Allah, jangan tunjukkan kami ya Allah umat Islam ini jalan orang-orang Yahudi. Kita doa 17 kali. Dulu Allah cinta dengan Yahudi, sekarang Allah murka dengan orang Yahudi. Mengapa? Biasa bunuh Nabi. Jikalau mereka tahu nih Nabi dari kalangan musuh bebuyutan mereka bangsa Arab, mereka walaupun menanti dan menunggu, walaupun beriman, walaupun kenal, pasti akan dibunuh ini Nabi Muhammad. Maka Abu Thalib, jangan engkau lanjutkan perjalanan ke Syam, pulang lagi aja ke Mekah. Maka Abu Thalib membawa Nabi Muhammad di usia 12 tahun pulang ke kota Mekah. Dan sebelum pulang tadi pendeta Bukhairah mengatakan, ya Muhammad, jika Allah panjangkan umurku Bukhairah yang sudah tua renta ini hingga usia di mana Allah mengutusmu menjadi seorang nabi dan rasul, pastilah aku Bukhairah akan menjadi orang yang beriman pertama kali kepadamu dan akan selalu membelamu. Nabi Muhammad pulang, Bukhairah Allah cabut nyawanya dan wafat dalam keadaan mati menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bib, pendeta ini Bib. Bib, Yahudi ini Bib. Pendeta masuk surga, masuk surga. Bukhairah adalah salah satu penduduk zaman ahlil fatrah yang kosong dari para nabi dan rasul, di mana Allah telah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan melanggar janjinya. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan sungguh kami tidak akan mengutus seorang nabi, dan sungguh kami tidak akan zalim, kata Allah, kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus kepada kaum tersebut seorang utusan basyirau wa nadhira. Dari mulai Nabi Isa diangkat di usia 18 tahunnya ke atas langit, hingga usia Nabi menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, jarak hampir 600 tahun ini disebut zaman fatrah. Siapapun yang hidup dan meninggal di tempat tersebut, walaupun bukan orang iman kepada Allah, mati, wafat, maka janji Allah, mereka bukan mukallaf. Mereka adalah orang-orang yang terbebas dari hukum mukallaf dan mereka dijamin sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ayahanda Nabi dan juga ibunda Nabi menjadi ahli sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sedikit wawasan ilmu pengetahuan kita agar kita makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita tiru akhlaknya Nabi. In udhiya ya'fu wa la yu'akib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad punya satu karakter. Nabi itu kalau diganggu, Nabi Muhammad kalau diganggu, ada yang ganggu, orang hasut, ya, iri dengki ganggu, maka Nabi Muhammad ya'fu wa la yu'akib. Nabi Muhammad udah maafin duluan. Nabi Muhammad nggak bakal balas dendam. Wa in khusima, dan Nabi Muhammad kalau pribadinya dimusuhi, diperangi, dimusuhi, Nabi Muhammad wa in khusima yasmut, Nabi diem, gak banyak ngomong. Ada orang musuhin Nabi, Nabi diem, gak banyak ngomong, diem. Yasmut wala yujawib, dan Nabi juga tidak menjawabnya. Itulah salah satu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang masuk ganggu atau mau musuhin kita, maka tugas kita diem, jangan ikut komentar, jangan dibales. Apanya yang dibales? WA-nya, SMS-nya, selamat Anda mendapatkan motor. Balas apa jangan? Jangan. Dibales tuh gimana coba? Anda perlu uang? Pinjam ke kami. Cukup KTP dan nomor handphone. Anda dapat uang 10 juta. Bunganya paling 5.000 perak. Pinjam apa jangan?
Ayo, pinjaman online, pinjam apa jangan? Syaratnya mudah, uangnya besar, pinjam apa jangan? Jangan. Itu orang ganggu hidup kita, udah bebas dari riba, 5.000 perak riba. Ingat, hati-hati, jangan urusan haram, jangan urusan riba. Jauhi pinjaman online. Kalau ada orang nggak dikenal minta KTP kita, jangan dikasih. Nanti dipakai apa? Dianya pinjam online atas nama kita. Uang masuk ke rekening kita. Berapa? 30 juta. Orang yang minta KTP ngomong, nanti masuk ke rekening 30 juta, nanti 10 jutanya ambillah engkau, 20 jutanya transfer ke saya. Nggak lama bener datang rentenir nagih 30 juta lebih. Jangan mau ditipu sama pengganggu, ya, penghalang dakwah. Jangan mau. PR-nya satu, jangan biasa ngikuti gaya hidup orang. Jangan biasa ngikuti gaya hidup orang. Tuh orang mau kayak apa terserah, kita hidupnya ala Nabi, sederhana. Makannya cukup 2 lauk, nggak usah lah pakai sampai ditumpuk-tumpuk. Jangan ngikuti gaya hidup. Nih ibu-ibunya ke masjid, ke pengajian pada pakai tas nggak? Pakai tas bermerek. Jangan ngikuti gaya ibu di sebelah itu, jangan. Kalau dia ngomong ke kita, Bu, tasnya nggak ada mereknya, besok ibu jangan tergiur pinjaman online beli tas mahal. Besok ibu bawa kantong kresek, depan mukanya tunjukin, nih tasnya saya ini, nggak bermerek, nggak berbentuk, ya. Itu biasa hidup sederhana, jangan ngikuti gaya hidupnya orang. Kesian suaminya, berangkat pagi pulang malam, ngelihat istrinya, aduh banyak lagi utangnya dipinjol ini. Pusing suaminya. Niat nikah itu jangan biar senang-senang sama pasangan, bukan. Ketika Siti Khadijah dibilang sama sahabat-sahabat wanitanya, Khadijah beruntung engkau ini kan janda. Suamimu dulu namanya Abu Halah, udah punya putra satu namanya Halah. Suamimu meninggal, engkau janda kaya raya 40 tahun. Kok bisa dapat Nabi Muhammad yang umurnya 25 tahun? Hebat benar engkau Khadijah. Engkau mulai saat ini dapat bersenang-senang dengan diri Muhammad. Itu kata sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Sahabat-sahabat wanitaku, aku menikahi Muhammad tujuannya bukan agar aku dapat bersenang-senang dengan Muhammad, tetapi bagaimana seorang Muhammad dapat bersenang-senang dengan diriku. Tujuan nikah itu biar pasangan kita dapat bersenang-senang dengan kita, bukan kita malah jadi beban hidup. Jelas atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu saja pesan daripada kami. Jauhi daripada orang-orang yang mengganggu kehidupan kita yang lurus, yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, akhlak yang benar, ilmu yang benar, cara ibadah yang benar. Maka kita jauhi orang-orang semacam itu. Wakhtar minal ashabi kulla mursyidi innal karina bil karini yaktadi. Mungkin sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وآثممها علينا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.